Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Metodologi Penelitian Administrasi, salah satu mata kuliah pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Selamat datang di pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ruang lingkup penelitian administrasi publik. Subcapaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup penelitian administrasi publik. Untuk mengetahui capaian pembelajaran mata kuliah lainnya dan materi-materi apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester dalam mata kuliah metodologi penelitian administrasi, mahasiswa dapat mengakses RPS pada link rps.araniri.ac.id dengan kode RPS 2032 IAN 035. Sebelum mempelajari lebih lanjut terkait ruang lingkup metode penelitian administrasi publik, mahasiswa silahkan mengikuti pretest dalam waktu 3 menit. Silahkan melakukan scan barcode yang tertera pada halaman berikut. Jika sudah melakukan scan terhadap barcode pada halaman sebelumnya, mahasiswa akan sampai pada halaman berikut dan akan tersedia beberapa pertanyaan konfirmasi. Silahkan mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, bagaimana hasilnya nanti akan kita bahas pada akhir pertemuan ya. Sekarang kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Bahasan pertama dalam ruang lingkup penelitian administrasi publik, kita akan membahas tentang variasi definisi administrasi publik itu sendiri. Ada minimal 3 variasi definisi administrasi publik. Yang pertama, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Selanjutnya, administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditunjukkan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Definisi selanjutnya adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Pada dasarnya, definisi ini bisa berlaku variatif, tapi dengan tujuan dan makna yang sama. Nah, dengan memahami variasi definisi administrasi publik, rekan-rekan mahasiswa juga dapat melihat tujuan atau ruang lingkup dari penelitian administrasi publik ini pada dasarnya akan terbagi pada 3 poin, di mana ada masalah-masalah publik yang memerlukan perbaikan, ada penyelenggaraan berbagai tugas, dan formulasi serta implementasi untuk mengelola keputusan dalam kebijakan publik yang telah dilakukan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana persepsi administrasi publik. Persepsi ini datangnya dari siapa? Persepsi ini adalah persepsi orang atau masyarakat tentang makna dari administrasi publik itu sendiri. Jadi ada 3 variasi. Pertama, administration of public, ya, administrasi dari publik. Yang kedua, administration for public,
atau administrasi untuk publik. Yang terakhir administration by public atau administrasi oleh publik. Nah, kita akan kupas satu-satu ya apa perbedaannya. Pertama, administrasi dari publik. Nah, pada varian ini, administrasi dari publik ini menunjukkan bagaimana pemerintah itu berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang selalu aktif berinisiatif untuk mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa yang menurut mereka paling penting bagi masyarakat. Nah, masyarakat ini diperlakukan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu dan harus tunduk dan menerima apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sementara untuk yang kedua, administrasi untuk publik. Nah, penekanannya ini pada pemerintah ini berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan terhadap publik atau service provider. Nah, pada konsep yang kedua ini, pemerintah sudah lebih responsif terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan mencari cara pemberian pelayanan terbaik untuk publik. Ya, nah, sementara definisi yang ketiga itu bicara administrasi oleh publik. Nah, ini maknanya lebih maju lagi. Bagaimana kemudian makna dalam administrasi oleh publik ini sangat berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat. Ya, dalam kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada empowerment. Maksudnya pemerintah ini berupaya untuk memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Akibatnya, masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penilaian hasil. Nah, pemerintah jadi berperan sebagai fasilitator. Nah, untuk selanjutnya ini adalah bagian di mana kalau kita lihat dari bagian ini, administrasi publik ini multidisiplin. Ya, terapan. Fokusnya adalah memperbaiki institusi administrasi publik dalam menjalankan misi publiknya, ya, melayani kepentingan publik itu adalah misi publik. Nah, cuma lingkup penelitiannya ini jadi sangat luas, makanya harus dibagi secara substansi dan metodologi. Nah, jangkauan penelitiannya sejauh apa sih gitu? Kalau bicara penelitian administrasi publik, luas masalahnya itu sebetulnya seluas masalah sosial. Masalah sosial yang tentunya mendapat pengaruh dari kebijakan publik yang melalui pembangunan. Kalau bicara poin, kita minimal akan melihat ada poin pendidikan, kemiskinan, pengangguran, migrasi internasional, pengendalian lingkungan, modernisasi pertanian, aborsi, kesehatan, pariwisata. Ini adalah sampel saja. Itu. Artinya apa? Penelitian administrasi publik ini dapat melihat relevansi fenomena sosial dengan misi publik dan birokrasi publik itu. Jadi misinya tadi apa? Adalah misi mengemban misi untuk memberikan layanan kepada publik. Nah, misi itulah yang kemudian sejauh itu mendapatkan intervensi dari pemerintah, maka seluas itu juga jangkauan dari penelitian di ranah administrasi publik. Nah, pada bagian ini lebih jelas lagi nih, lingkup dari penelitian administrasi publik itu seperti apa. Nah, dibagi dua ya, ada tingkat makro, sentrifugal, dan tingkat mikro itu sentripetal. Tuh, lingkup penelitian administrasi publik.
Penjelasannya seperti apa? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, kita akan break dulu. Silahkan scan barcode yang tersedia pada layar ini. Kita tidak akan mengambil waktu lama, cukup 3 menit saja. Nah, bagaimana? Mudah kan? Cuma 3 kata saja yang dikonfirmasi. Apa saja? OBE, public, dan kebijakan. Nah, sangat mudah. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa dengan cepat mengerjakan TTS ini. Saya lanjutkan ya penjelasan tentang tingkat makro itu atau sentrifugal. Nah, sentrifugal ini menitik beratkan pada penelitian kebijakan publik, meletakkan organisasi publik sebagai institusi yang berperan bagi lingkungan melalui kebijakan yang dilakukan. Pada tataran ini, overlap dengan ilmu-ilmu sosial lain itu banyak sekali, sehingga memungkinkan adanya judul-judul yang seakan sama isinya dengan penelitian pada bidang atau ilmu lain. Namun, sejauh hal tersebut ada kaitannya dengan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan publik, maka hal tersebut masuk dalam lingkup administrasi publik. Ingat, intervensinya adalah sejauh mana jangkauan pemerintah itu bisa menjangkau ranah-ranah sosial yang bisa didukung atau dipengaruhi oleh kebijakan publik itu sendiri. Semoga sampai sini terkait tingkat makro sentrifugal juga cukup jelas terkait definisinya. Contoh lebih spesifik lagi tentang tingkat makro sentrifugal ini sendiri, kita bisa lihat dari 4 poin pilihan dari implikasinya nih. Maksudnya kalau penelitiannya jadi ke arah mana? Contoh yang pertama ya, itu bicara studi eksplorasi ya atau pengenalan masalah kebijakan. Bentuk-bentuk pertanyaan yang akan ditanya dalam model penelitian ini itu contohnya misalnya bagaimana isu sosial diintervensi oleh pemerintah atau apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani isu-isu sosial tersebut. Atau apa akibatnya jika intervensi pemerintah itu dilakukan? Apa mungkin menciptakan stabilitas? Itu. Atau pertanyaan lain, bagaimana perbandingannya jika hal tersebut dilakukan lembaga non-pemerintah? Ya, yang kemudian terakhir untuk bicara eksplorasi itu, kita bisa juga untuk menanyakan bentuk kerjasama apa yang dapat dibangun untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu kalau untuk implikasi dari tingkat makro ya, sentrifugal terkait dengan studi eksplorasi. Selanjutnya bagaimana dengan studi formulasi kebijakan? Nah, ini bentuk pertanyaan penelitiannya bisa bagaimana cara kebijakan publik itu diformulasikan, ya, atau bagaimana konflik-konflik terjadi di antara aktor-aktor pembuat kebijakan ya ketika kebijakan itu lagi sedang diformulasi itu mungkin muncul adanya konflik-konflik antara aktor. Terus atau bagaimana peranan parlemen dalam berhadapan dengan eksekutif. Nah, itu contoh pertanyaan untuk studi formulasi kebijakan. Selanjutnya tentang studi implementasi kebijakan. Studi implementasi kebijakan seperti kita tahu berarti kebijakan itu sudah dilakukan ya. Pertama kita bisa bertanya misalnya dengan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan oleh lembaga-lembaga implementator.
Atau bagaimana peranan organisasi publik, ya kan? Terus apa peranannya atau bagaimana peranan organisasi swasta, itu. Bagaimana pembagian benefit atau keuntungan, atau siapa yang diuntungkan. Kemudian apa dampaknya dari implementasi itu. Nah, itu contoh pertanyaan penelitian untuk studi implementasi kebijakan. Terakhir untuk studi evaluasi kebijakan ya di tataran tingkat makro atau sentrifugal ini adalah misalnya pertanyaan tentang apakah satu kebijakan setelah selesai memberi hasil tertentu seperti yang diharapkan. Ini perlu nih ada evaluasi. Sesuai nggak harapan di awal atau rencana di awal, tujuan di awal dengan hasilnya ya setelah berhasil diimplementasi. Terus atau pertanyaannya adalah apakah pencapaian hasil sesuai dengan tujuan? Ya, sesuai dengan tujuan atau tidak sesuai dengan tujuan. Nah, itu sangat perlu untuk ditanyakan dalam penelitian yang fokusnya itu bicara studi evaluasi kebijakan. Oke, selanjutnya ini tingkat mikro sentripetal. Ini orientasinya nih ke dalam ya, kepada elemen-elemen organisasi dan manajemen ini. Karena mikro dia cenderung lebih kecil, tapi bukan berarti kemudian tidak mengurangi tingkat keseriusan dari apa yang kemudian ingin diketahui atau lingkup penelitian yang ingin dijangkau. Oke, sama seperti yang tingkat makro, tingkat mikro atau sentripetal juga punya 4 implikasi ya, implikasi yang artinya kita bisa lihat bentuk pertanyaannya. Kalau kita kemudian melakukan kajian terkait kalau di sentripetal ini atau tingkat mikro kita ada 4 struktur organisasi, kultur organisasi, pola koordinasi, dan studi evaluasi kebijakan. Nah, contohnya untuk struktur organisasi seperti apa? Misalnya kita bisa mempertanyakan ketika organisasi adalah pengelompokan manusia yang terstruktur. Bagaimana struktur organisasi tersebut itu dikembangkan secara efektif agar organisasi tersebut sehat. Itu kemudian apakah pembagian kerja dilakukan secara seimbang? Nah, itu contoh. Atau kemudian seberapa ramping ya organisasi pada institusi publik, karena seperti yang kita ketahui banyak instansi atau institusi publik itu yang punya organisasi itu cukup gemuk gitu, tapi kemudian minim fungsinya. Gitu. Bukti minim fungsi adalah apa? Contohnya ketika terjadi antrian yang kemudian itu ya terjadi berlarut-larut gitu. Sementara kemudian kalau kita lihat struktur organisasi cukup gemuk, kalau kemudian ada distribusi tugas yang jelas tentunya penumpukan layanan itu tidak akan terjadi. Kemudian bagaimana besarnya struktur organisasi tersebut berhubungan dengan efektivitas program. Atau kemudian apakah struktur itu menyumbang keberhasilan program. Gitu. Atau apakah terjadi role immunity and role conflict. Gitu. Jadi kalau struktur organisasi itu gemuk, akan kemudian ada ketidakjelasan pembagian tugas, ketika kemudian ada permasalahan lapangan tentunya juga salah satu dampak yang muncul juga akan ada hal-hal yang ambigu tadi. Siapa yang bertanggung jawab atas apa, atau kemudian konflik yang timbul karena tidak ada pihak yang ingin disalahkan karena ketidakjelasan tupoksi itu sendiri.
Yang kedua itu kultur organisasi, kultur budaya organisasi. Ini merupakan apa nih? Pola keyakinan dan nilai-nilai atau values ya organisasional yang dipahami, dijiwai, dan dipraktekkan oleh organisasional itu sendiri, sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan perilaku dalam organisasi. Yang kedua itu budaya organisasi ya. Ini budaya ini bisa berperan sebagai perangkat sosial sebetulnya, ya, mengikat semua anggota organisasi secara bersama-sama. Itu makanya budaya kerja yang baik dan positif itu sangat perlu dibangun karena dia akan mengikat eh, kekeluargaan secara organisasi itu sendiri. Kemudian bahwa birokrat publik itu harus mengembangkan kultur organisasi yang berorientasi pada the new public service. Nah ini paradigma terakhir. Ya ada old public administration, ada new public management, dan ini yang terakhir itu new public service. Bagaimana kemudian negara bekerja sama dengan swasta juga dapat memberikan layanan terbaik ya. Layanan publik baru itu bagi masyarakat. Yang ketiga itu apa? Pola koordinasi. Nah, kita bisa menanyakan tentang pola mekanisme koordinasinya seperti apa yang dikembangkan oleh organisasi itu. Atau mengembangkan mekanisme struktur atau memberi peran pada suatu bagian yang punya struktur sejajar, mengembangkan teamwork atau gugus tugas yang sifatnya sementara, agak permanen, untuk menyelesaikan kegiatan yang tidak bisa ditangani gitu. Jadi ada beberapa mekanisme yang bisa menjadi opsi gitu pola koordinasinya. Jadi tidak harus selalu statis tapi bisa sesekali dinamis untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah tertentu. Ya, jadi karena apa? Dalam satu bagian itu koordinasi itu bicara delegasi terhadap pemberian wewenang ya, terhadap bagian-bagian lain untuk bisa sama-sama berperan. Terakhir itu pola komunikasi. Bagaimana komunikasi yang dikembangkan untuk kemudian mengurangi distorsi komunikasi ya. Itu lagi-lagi berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi itu sendiri. Oke, kemudian implikasi metodologi. Jadi administrasi publik itu pada dasarnya ini tidak memiliki metode yang khas. Cukup untuk menerapkan metodologi apa saja yang telah berkembang dalam berbagai disiplin yang ada atau menggabungkan berbagai jenis metode untuk memperjelas pemahaman tentang fenomena administrasi publik atau fenomena sosial lain yang berhubungan. Makanya sangat dimungkinkan untuk kemudian menggunakan metode kombinasi ya untuk kemudian melihat dari ruang lingkup yang telah ditentukan. Nah, jenis informasi. Jenis informasi ini bicara bagaimana penerapan metodologinya. Makanya sangat diperlukan jenis informasi yang jelas. Nah, kalau dalam jenis informasi ini yang pertama kita ada jenis informasi designatif ya. Informasi designatif ini menjelaskan tentang keberadaan suatu fenomena sosial, faktor-faktor yang menyebabkannya, faktor-faktor yang diakibatkannya, gunanya dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat rekomendasi kebijakan atau membuat jenis informasi lain. Ya, bentuknya biasanya informasi evaluatif dan advokatif. Rancangan penelitiannya bisa penelitian kasus, analisis isi, dan survei. Selanjutnya ada jenis informasi evaluatif. Nah, informasi evaluatif ini menjelaskan alasan apakah suatu situasi, cara, atau tindakan baik atau buruk.
benar atau salah. Dalam hal ini peneliti melakukan penilaian yang bersifat normatif tentang suatu situasi atau aksi publik. Nah, gunanya menunjukkan kepada pengambil kebijakan apakah suatu situasi bersifat problematis atau apakah suatu kebijakan atau aksi publik untuk maksud memecahkan suatu masalah publik tertentu dapat dibenarkan atau tidak. Rancangannya itu kuasi eksperimental. Nah, kemudian ini bicara jenis informasi advokatif. Ya, informasi advokatif itu menjelaskan atau memberikan alasan apakah suatu tindakan perlu diambil untuk memecahkan masalah. Misalnya, satu kebijakan yang telah ada perlu diakhiri, diperbaiki atau diganti dengan kebijakan yang baru. Kegunaannya memberikan saran atau rekomendasi kebijakan untuk memecahkan satu masalah. Rancangan penelitiannya bisa penelitian kasus dan survei. Oke, selanjutnya kita post test lagi ya. Ini 3 menit lagi untuk mengonfirmasi kira-kira setelah paparan materi yang sudah disampaikan ada nggak perubahan penyerapan informasi dari yang sebelumnya tidak diketahui dan sekarang bisa diketahui. Silahkan scan barcode di layar, kemudian isi pertanyaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Silakan. Oke, berarti bagaimana nih? Berhasil jawab semua? Sudah lebih baik dari sebelumnya ya. Ketika pertanyaan terkait persepsi masyarakat tentang administrasi publik, ya jawabannya adalah benar semua bahwa ketika bicara persepsi masyarakat tentang administrasi publik, maka akan bicara tentang administrasi untuk publik, administrasi oleh publik, dan administrasi dari publik. Semuanya benar. Kemudian untuk konfirmasi yang kedua, apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan adalah kebijakan ya. Bahkan diamnya pemerintah pun itu suatu kebijakan untuk tidak melakukan apapun agar tidak memperparah atau kemudian mengambil kebijakan yang memiliki dampak lebih besar. Yang ketiga itu intervensi pemerintah sebagai solusi terhadap setiap permasalahan di masyarakat adalah apa? Yap, betul, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan. Kenapa? Karena itulah bentuk intervensinya adalah melalui formulasi kebijakan. Wah, selamat karena hasilnya pasti pada bagus. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke slide terakhir. Baik, sebagai penutup, penelitian administrasi harus memiliki kontribusi praktis terhadap perbaikan pemerintah dalam memenuhi misi publiknya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Rekomendasi tersebut harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan objektif atas dasar informasi yang bersifat disenitif dan evaluatif. Oleh karenanya, ruang lingkup penelitian administrasi publik ini pada dasarnya kalau secara lokus atau wilayah itu luas, tapi perlu diingat adalah jangkauannya adalah ketika kebijakan itu bisa mengintervensi keadaan sosial tertentu. Namun jika tidak, maka itu akan di luar dari lingkup administrasi publik. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat mempermudah rekan-rekan sekalian untuk bisa menyusun penelitiannya nanti ke depan, menyusun proposal penelitian mulai dari latar belakang karena sudah mengetahui lingkupnya, jangkauannya, sejauh apa penelitian administrasi publik itu bisa dilakukan dan pilihan-pilihan pertanyaan untuk mengkonfirmasi sebetulnya permasalahan apa saja
yang bisa ditanyakan dan menjadi sumber atau ide dari penelitian yang akan dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Baik, saya undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.